Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Ungaran, Semarang. Hari ini menghadiri acara ulang tahunnya Karoseri Laksana yang ke-48. Acaranya lumayan meriah dan hari ini tuh juga ada launching bodi terbaru yaitu Nucleus 6. Dan tema pada ulang tahun ke-48 ini tuh temanya bus listrik. Jadi di dalam ini nanti akan banyak di display bus listrik dan kita nanti akan mencoba bus listrik yang dikerjakan di Karoseri Laksana. Dan juga misalkan nanti waktunya keburu, kita akan spill-spill dikit apa aja di produksi bagian bawah. Dan juga ada bocoran tentang Gias 2025 besok. Ada satu unit yang masih dalam pengerjaan di dalam sana, unit yang cukup spesial. Nah, kalian pasti penasaran kan? Untuk itu, ikuti terus videoku kali ini. Sebelum masuk kita menghampiri teman-teman dulu. Nah, ini ada Mas Ahmad Wildani yang lagi mau syuting nih. Salaman atau Mas, Pak? Sama juarang ketok ya Mas. Pas sowe Bu saiki ya. Saiki sowe Bu, bos muda sih Bu, bos muda. Putra Sapeken. Putra Sapeken. Orang Sapudi. Ya salaman sih Mas Bowo sih. Sehat Mas Bowo? Oke. Iki nggak usah salaman lagi. Wah, iki Mas Timo iki. Oke, siap. Ini Sehat, pertama kali ke Laksana ya? Pertama kali dibela-belain loh. Cuti demi datang ke Laksana. Ya hari apa sih? Ya hari Selasa. Oh ya Selasa ya. Oke, baik. Wah, iki ada Mas Ega iki. Selamat pagi Mas. Sing duwe Solo 3. Siap Mas. Siap. Oke, siap. Ini Pertama kali ke Laksana, ya, Mas? perwakilan BMC ya? Oke, siap. Pertama kali. Iki satu lagi ada Mas Aga nih. Sehat toh? Alhamdulillah. Kemarin dari Trenggalek. Wah, lewat Beraan muter-muter berarti ya? Oke, sambil refreshing Mas. Oke, siap. Seperti yang kita lihat di bagian luar ini udah ada beberapa pengawalan polisi Polda Jawa Tengah. Kayaknya ada tamu-tamu penting nih. Wah, kita ke sana dulu. Halo Leklang. Halo. Salaman sih. Selamat datang Mas Tito di Laksana, ketemu lagi. Ini kali pertamanya aku Mas kesini Mas. Ya, kali pertamanya di bulan Juli tahun 2025 ini. Oke. Oke, kita Mas Lazu loh. Di tak paranane ya? Pripun Mas? Sehat? Alhamdulillah. Aku udah sempet dolan nih gini sampean. Ya, kebetulan. Oke, siap. Oke, sampai sibuk terus ya? Ora, aku ning omah terus. Alah. Saya lanjut ya. Nah, untuk acaranya berada di gedung Yusuf Arman Building di hall utamanya sekarang. Kalau dulu kan kayak tempat showroom. Sekarang masih showroom sih. Cuman untuk finishing sekarang ada di bawah sana. Dan ini ada unit bus listrik 2 unit punyanya Transjakarta yang dioperasikan oleh Damri DMR ini. E-City Line 3. Jadi kita nanti akan plan tour menggunakan bus listrik. Seperti yang kita tahu, hari ini tuh hari atau acaranya bus listrik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Minggu lalu saya kebetulan berkesempatan berada di New York, sebuah kota metropolitan yang sangat besar, yang setelah saya baca di data bahwa di New York ini sebenarnya cukup mirip dengan kota Jakarta, terutama dari segi transportasi massal bus perkotaannya. Jadi di New York ini mereka mengoperasikan sekitar 5.800 unit bus perkotaan yang melayani sekitar 1,4 juta jiwa atau penumpang setiap harinya. Dan kebetulan di Jakarta, operator Transjakarta setiap harinya melayani sekitar 1,3 juta penumpang menggunakan armada sekitar 4.300 unit.
Jadi dua data ini memperlihatkan bahwa peran dari bus perkotaan di kota-kota metropolitan seperti New York dan Jakarta ini sangat-sangat krusial. Sudah sejak lama kita selalu berkomitmen untuk terus mendukung, mensupport berkembangnya industri transportasi kendaraan bus, terutama untuk bus perkotaan atau city bus. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini saja, Laksana telah memproduksi hampir sebanyak 3.000 unit bus perkotaan. Dan 3.000 unit bus ini juga tersebar di lebih dari 30 kota-kota yang ada di Indonesia. Kami selalu berkolaborasi dengan partner-partner agen pemegang merek, dan dapat dilihat di slide ini juga tipe-tipe kendaraan bus perkotaan yang sudah kami produksi sangatlah lengkap. Mulai dari bus articulate, bus besar, high floor, low entry. Saya kira berbagai macam varian kendaraan bus ini sangat memang dibutuhkan karena kebutuhan dari setiap kota-kota yang ada di Indonesia ini juga berbeda-beda. Saat ini memang kita mengalami sebuah era transformasi, terutama hadirnya era kendaraan bus listrik. Untuk itu, Laksana di tahun 2019 kita juga sudah menyiapkan sebuah kendaraan bus dengan bodi desain yang baru. Bodi desain yang berteknologi menggunakan struktur dan panel rangka yang lightweight atau ringan dan juga memiliki lifetime yang sangat panjang. Bus yang kita gunakan untuk bus listrik menjadi standar desain kita itu menggunakan high tensile stainless steel. Sedangkan untuk panel baik itu interior maupun eksterior kita menggunakan komposit honeycomb paneling. Ini adalah perjalanan produksi bus listrik yang ada di karoseri Laksana. Dari tahun 2019 kita menciptakan sebuah desain bodi bus baru. Baru bisa kita terlaksana produksi bus listrik yang pertama di tahun 2021. Dan selama 5 tahun belakangan ini kita melihat dari tahun ke tahun produksi atau kebutuhan akan bus listrik ini memang mengalami tren yang meningkat. Di tahun 2021 kita berkolaborasi dengan agen VKTR selaku agen pemegang merek dari sasis merek BYD. Kita meluncurkan prototipe bus listrik yang pertama. Sekali lagi menggunakan teknologi yang sudah kita produksi sebelumnya. Di tahun 2023 menggunakan platform chassis yang sama, melakukan sedikit perubahan di mana tipe bodi karoseri ini dikhususkan untuk angkutan karyawan. Di tahun 2024 kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan partner kami dari Hyundai untuk memproduksi 1 unit prototipe bus besar listrik low entry pertama di Indonesia. Dan di tahun yang sama kita juga memproduksi bus high floor high floor bus medium listrik yang saat ini juga masih beroperasi di kota-kota Surabaya. Salah satu pencapaian yang cukup besar bagi kami berhasil di akhir tahun lalu memproduksi secara massal bus Transjakarta yang berbasis listrik. Mulai dari bus ukuran sedang, ukuran besar, tipe low entry, low floor, high floor dengan fungsi-fungsi yang bermacam-macam. Kami yakin dengan produk portfolio yang sangat lebar ini kita mampu mendukung kebutuhan transportasi kendaraan yang lebih sustainable ke depannya. Yang pertama, kita menciptakan fasilitas instalasi baterai. Kami sadar salah satu proses kritikal dari memproduksi bus listrik ini adalah proses instalasi baterai. Dan maka dari itu kita telah menyiapkan fasilitas instalasi baterai, baik itu nanti dilakukan di underbody atau di atas kendaraan bus yang sangat proper. Kita juga sedang dalam proses membangun gedung Innovation Center yang nantinya saya yakin gedung ini dapat digunakan bagi engineer kami untuk terus berkolaborasi mendevelop kendaraan-kendaraan bus yang nyaman. Mungkin nanti saya juga akan berkoordinasi secara erat dengan partner kami, terutama dengan Pak Suryanto. Nantinya di pabrik ini Pak, di gedung ini kita akan lengkapi dengan alat-alat uji keselamatan Pak. Jadi harapannya dengan gedung ini pengujian keselamatan yang telah kami lakukan beberapa tahun terakhir ini terus berkelanjutan. Karoseri gratis untuk di review drawingnya, tapi yang merespon hanya Laksana. Saat itulah Laksana yang pertama kali merespon untuk bagaimana
base yang di karoseri di Laksana comply kepada R66 ya, untuk uji guling, dan dilakukan simulasi dengan finite element. Setelah sukses dengan finite element terus diuji secara fisik. Nah, sejak itulah kami melihat bahwa sebetulnya teman-teman terutama karoseri Laksana ini sangat welcome sekali terhadap improvement yang berkaitan dengan keselamatan. Safety dari bis-bis kita. Jadi kita sudah pernah melakukan rollover test, lalu impact test, dan juga untuk perlindungan mobil-mobil sedan, di mana terkadang kalau terjadi adu banteng itu kita ada seperti tameng, kita sebut FUPD, agar pengemudi atau penumpang yang duduk di row driver dan co-driver itu dapat terselamatkan. Jelas, di mana dengan sudut yang lebih 27 derajat, bis kita masih tetap statik. Dan juga seperti Pak Sur sampaikan tadi, jika terjadi kecelakaan dari jok kita itu hanya terjadi defleksi kecil, tapi tidak sampai mengakibatkan penumpang itu terlempar ke depan. Itu Nucleus 6. Untuk itu kami mengundang dengan hormat untuk bisa bergabung bersama dengan kami di atas panggung Bapak Stefan Arman dan juga Bapak Alvin Arman. Medium listrik terbaru dari PT Laksana Nucleus 6. 3, 2, 1. Baik Bapak dan Ibu, boleh disaksikan. Sekarang acara yang ditunggu-tunggu yaitu Plant Tour. Jadi para undangan diajak untuk muter-muter ke pabrik menggunakan bus listrik. Tapi kayaknya nomor 1 udah penuh deh ini. Kita ke nomor 2 aja. Apa? Bis loro kosong. Moga, ayo. Kene ya? Kene. Bogor. Kira spesial gitu. Kata-kata. Wah, kata-kata Pak D. Biarkan dia pergi. Ojo digolek meneh. Awas supirnya spesial lagi. Ayo. Kemana? 2 yo? Ayo 2 yuk. Ayo. 2. Kita sekarang Plant Tour. Setiap kursi dikasih helm safety. Pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi dengar apa? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita akan melakukan factory tour bersama karoseri Laksana. Teman-teman mungkin sudah ada yang pernah karoseri Laksana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai update-update yang ada di karoseri Laksana. Kita ini sudah kita lakukan beberapa improvement sebelumnya. Jadi yang akan kita lewati pada kali ini sebelah kiri saya, sebelah kanan bus, ini merupakan gedung dempul ya. Jadi semua unit yang dikerjakan akan dilakukan proses pendempulan sedemikian rupa. Dan kita terus melakukan improvisasi supaya hasil kendaraan bisa lebih efisien dan bisa lebih efektif. Nah ini teman-teman ya di belakang ya, nah, kalau melihat ada ini bisa ditanya bisnya siapa ya. Siapa ini? Ya,
karena kita masuk ke area charging listrik. Jadi di sebelah kiri kita, sebelah kiri di sini, ke depan akan kita bangun charging station yang sama sudah kita siapkan untuk mengisi baterai semua kendaraan EV. Semua kendaraan EV yang masuk Jakarta. Melihat ke depan sepertinya akan banyak kendaraan EV yang akan diproduksi. Ke depan kami akan kerjakan dan menampilkan untuk EV chargingnya ya. Transjakarta, Jakarta ya, ini menggunakan sasis PKTR dengan kendaraan berbodi Cityline Series ya. Nah ini kalau di sebelah kiri di sini kita melewati bodi rangka, proses pengerjaan rangka, di mana tersimpan juga bodi bagian depan dan belakang atau bisa kita sebut dengan power dari berbagai macam tipe karoseri yang laksana produksi. Ada tipe Turista, Legacy SR 3 Neo Series dan tipe-tipe lainnya. Nah ini jadi semua kita store di sini, kita simpan di sini. Nah ke depan nanti, nah di sebelah kiri kita ini nanti adalah bagian rangka ya, rangka kendaraan kita kerjakan di sini. Semua struktur kita sudah perhitungkan dengan teknologi yang sudah dipresentasikan oleh Direktur Teknik Bapak Stefan Arman. Sebelah kiri bis, semua proses produksinya ada di sebelah situ. Siapkan Bapak Ibu helmnya mohon dipakai. Silakan dipersiapkan, nanti bisa ikuti rombongan depannya, hati-hati. Nanti banyak barang yang berbahaya dalam megang barang, hati-hati kali nanti ada pendataan. Baik, silakan Bapak Ibu bisa turun ke bawah. Turunnya lewat depan. Oh iya deng. Oh iya anjlok nanti. Kita sekarang masuk ke gedung preparation. Oke. Bis 1, bis 2, bis 3 semua berhenti di sini sama-sama. Pembuatan komponen laksana dengan sistem turret pancing punch. Jadi plat-plat ini dipukuli pakai alat itu supaya dia menciptakan lubang-lubang yang presisi seperti ini. Nah, selain turret pancing seperti ini, ya kan, di sebelah sana kita punya mesin-mesin pemotong dengan laser. Ya, CNC laser cutting. Nah, semua komponen itu nanti dipotonginya itu pakai mesin-mesin seperti yang ada di sebelah kita ini. Nah, kemudian nanti disempurnakan model tekukannya dengan mesin bending yang ada di sebelah sini. Nah, jadi operator yang di situ itu mereka hanya memasukkan materialnya, yang menggerakkan semuanya sudah mesinnya. Jadi memastikan bahwa komponen yang dibuat untuk body bisnya Laksana itu semuanya presisi. Nah, ini mesin CNC-nya untuk potong plat ini sedang bekerja. Laser cutting. Oh, ketok ya? Ketok. Iya. Nah, ini Laksana punya mesin seperti ini 4 unit. 4 unit. Tuh, untuk pemotongan plat, dan platnya bisa dipotong sampai setebal-tebalnya. Gitu. Jadi bukan hanya plat yang tipis-tipis 1,1, 3 mili, 10 mili pun bisa. Bahkan komponen untuk penyambungan sasis yang tebel banget itu, yang setebel sasis itu Laksana juga buat sendiri. Ya pakai mesin-mesin seperti ini, kemudian nanti ditekuk atau dibending pakai alat-alat yang ada di sana. Ada yang plat aluminium. Umumnya kalau bis listrik sama bis kota seperti Transjakarta, bodinya pakainya yang aluminium. Kemudian untuk rangkanya pakainya stainless, berbeda dengan yang bis-bis AK, bis-bis pariwisata pakainya galvanis. Ya, lebih jelas. Oh iya. Oh, lebih jelas. Ini satu dari 4 mesin ini. Iya. Mari kita terawak. Ini gawe apa, Mas? Maintenance access. Ini bikin komponen maintenance access. Nah, ini material yang sedang dipotong ini dia berdasarkan dengan program yang ada di sebelahmu itu. Nah, ini kan dia kelihatan jalan mana yang sudah dipotong, mana yang belum. Kalau sudah jadi hijau itu artinya sudah dipotong. Jadi masnya bikin komponen kayak gini ini ada SPK-nya, ada dasarnya, nggak waton garap, ya Mas ya. Ini satu plat bisa jadi berapa komponen, Mas? Tergantung panjang lebar. Paling banyak. Kalau dimensinya besar cuma 4. Kalau kecil bisa maksimal 1.000.
komponen. 1000 komponen Iya. cilik-cilik gitu, Pak. Iya. Dulu zaman dulu ini iki ono nek wis 10 tahun ono ya. Ini dulu 10 tahun yang lalu sekitar 9 miliar. Kalau 9 miliar 10 tahun yang lalu buatan Jerman. Jerman. Asli buatan Jerman. Ya kan? Natif tadi memotong motifnya. Memotong motifnya. Nah, kemudian lekuan-lekuannya ini dibuat ditekuk pakai mesin bending yang hijau-hijau ini tadi, yang ada di sebelah sini tadi. Ya, ini makanya kan tidak ada las-lasan, semuanya utuh. Semuanya utuh. Ya, itu. Dan semuanya sudut-sudutnya pun presisi. Di semua komponen pasti sama. Ukurannya juga sama. Tugas supermarket dilarang masuk. Supermarketnya tapi tukumu plat. Dikui plat, blonjone plat. Karena di sini juga sistemnya kayak orang belanja, butuh apa gitu, ambil platnya apa gitu. Ada SPK-nya gitu. Nggak bisa sembarang ngambil. Nggak bisa, harus sesuai dengan SPK, sesuai dengan spek order gitu. Jadi nggak bisa, wah pagi aku gawe ini salah, rusak, ijol, nggak bisa, harus ada pertanggungjawabannya kayak gitu. Ya, terus kita lihat nih, kita selama ini kan kalau nontonnya sudah jadi, udah finish ya kan, atau mungkin pernah nontonnya ya sekilas di rangka-rangkanya ya kan. Kita lihat materialnya Laksana ini kayak apa toh? Ini material-material yang biasanya digunakan untuk penyambungan sasis. Lihat setebel ini. Oke. Untuk penyambungan sasis seperti ini, kemudian untuk rangka-rangka samping. Yang Dan samping. ya, dan ini kita semua pakainya full galvanis. Untuk yang bus akap. Ya, untuk yang bis-bis reguler. Bisa dikasih tiba seperti ini. Kalau ya buat bis listrik itu pakainya kita pipanya yang stainless. Stainless itu pipanya juga impor. Gitu. Kemudian bodinya pakainya aluminium. Jadi materialnya semuanya full galvanis. Jadi dipastikan bahwa dari sisi material saja Laksana sudah awet karena tahan karat lebih kuat dibandingkan yang lain. Oh, berarti beda ya. Ini yang sasis lebih tebal ya. Ya. Harus lebih tebal. Karena ibaratnya rumah dia pondasi ya. Betul. Jadi makanya kalau orang awam bertanya-tanya, bis kalau dipotong sasisnya dibikin bagasi blong itu kuat nggak? Harap tebelnya aja ini kalau 6 mili ada loh ini. Iya. Betul banget. Pipa, ini namanya bending pipa. Jadi pipa yang lurus-lurus itu dia ditekuk seperti ini pakai mesin bertekanan. Oh, kita lihat ya. Nah, rangka atap itu ditekuk seperti ini. Nah, kenapa dia dibending seperti ini? Ya kan, supaya dia bentuknya tetap utuh, strukturnya juga tetap kuat. Oleh udah jadi taruh situ. Ya. Buat rangka atap. Untuk rangka atap nanti dimasukkan ke supermarket bahan bangunan, kemudian nanti akan diambil oleh operator-operator yang mengerjakan di Yang membutuhkan bodi rangka. dan SPK. Betul, ya. Stesen bodi rangka. Stesen bodi rangka itu di mana sasis yang setelah dipersiapkan, setelah disambung, itu dia mulai dipasang dengan rangka-rangka bodi. Nah, ini bentuknya masih rangka, gitu. Ini saya di sebelah sini nih, ini rangka-rangkanya, kemudian itu atapnya dilas pakai laspen. Atapnya dilas pakai laspen, kemudian ada pemasangan kowel depan. Jadi kalau di sini baru kelihatan mukanya aja. Kalau nanya, Mas itu sasisnya siapa? Ya kita mesti lihat dulu. Yo ini punyanya siapa ya? Kita intip yuk ini punya siapa. Nah. Barokah Jaya Selamat. Baru kelihatan dilihat di situ ya. Ya, kalau ditanya, Mas itu sasis siapa? Ya kita pun juga nggak hafal kalau nggak ngeliatin. Beda kalau sudah masuk finishing, udah kelihatan ada cat-nya ya. Terus kita geser ke sini, Mas. Selain komponen-komponen yang tadi masih bisa dalam jangkauan tangan kita, ini komponen segede ini, body Ultimate R ini dari sini sampai ujung depan sana 12 meter itu utuh. Kita bisa lihat nih. Jadi platnya ini dari depan sampai belakang ini sudah dicetak dan dia utuh sepanjang 12 meter. Kalau base-nya double decker, kalau base-nya tronton ya panjangnya 14 meter. Baru nanti sisanya dia akan dipotong. Sisanya akan dipotong kemudian ditekuk. Nah, ini sisanya nih, eksesnya nih.
Ini sisa platnya. Setengah meter itu ya. Ya, baru dipotong. Kemudian ini di bagian pintu darurat, bagian pintu itu setelah nempel baru semua dipotongi, kemudian dilas, ini nanti dilipat. Nah, gitu. Jadi 12 meter utuh ya Mas? Utuh. Jadi kalau bisnya Bangladesh dulu, ya double decker 14,5 meter, ya berarti ya ini 15 meter. Ya, itu utuh dari depan sampai belakang, baru nanti sisa-sisanya dipotongi. Jadi pembuatan rangka bis itu harus ada persyaratannya, ada requirement-nya khusus. Jadi bukan asal-asalan kayak beli besi di toko besi. Untuk konstruksi karoseri itu harus memenuhi syarat besinya dengan sertifikasi STKM 13B. Ukurannya macam-macam, ketebalannya minimal 2 mm untuk pipanya. Oke, saat ini kita ada di salah satu gedung trimming ini mungkin ya teman-teman. Nah, ini udah mulai nampak tuh bisnya. Tadi aku tanya sama Leklang, ini boleh di video nggak? Wah, los. Oke, siap. Jadi aku akan spill yang ada di sini. Kita lihat dari ujung sana, kebanyakan pekerjaannya bus Transjakarta. Dan ada nyempil tuh. Aduh, bis apa ya? Nggak usah nyebut, mungkin kalian udah tahu. Sekalian dengan sasisnya. Lalu kita geser ke sini. Nah, kita ke sini dulu, Ding. Wah, ini jos banget ini. Bikin lagi, cuy. Nah, aku di sini nggak mau menyebutkan nama PO-nya. Teman-teman baca sendiri. Lihat tuh konstruksinya. Wah, gokil. Oke, kita geser ke sini. Wah, Mas Timo senang banget ini. Banyak sepil-sepil. Banyak. Dan boleh disepil ya ini ya semua ya. Tapi ini kita terbutakan, nggak bisa lihat nama nggak PO boleh apa menyebutkan apa. Iya. Biar netizen sendiri yang melihat. Ini nggak baca apa gitu? Aduh, apa ya Ki ya? Aduh, apa ya? Tulisannya sih kuning. Oh iya. Kan nggak ketok Ha. ya. Baca lah. Kayak ini juga kelasnya baru nih ya. Baru. Apa ini ya? Baca ya. Aduh, nggak kebaca Mas. Iya kok. Aduh, nggak kebaca. Baca gue. Nggak kebaca ya? Bingung ya? Burum. Oke, kita geser ke depan. Ini masih proses belum jadi nih. Memasukkan kursi-kursi. Nah. Wah, ini Mas. Ini juga sepertinya juga wow banget ini. Apa dia? Nggak ngerti Mas. Warna-warni sih. Warna-warni. Karena lihat sih aku. Nggak pernah lihat ya? Apa ya ini? Bis siapa ini Mas? Apa ini ya? Saya pernah tahu. Oke. Nah, ini teman-teman. Seperti ini bisa kalian lihat sendiri. Bisa kalian terka sendiri. Nah, udahlah cukup. Ini ada bus pariwisata. Sekarang kita geser ke sini. Nah, ini. Waduh, bisa apa ya Ki ya? Apik, banyak sepil di sini. Rono lah nggak Rono? Waduh, ada apa Ki ya? Intermezzonya cukup. Gak boleh lagi ke sana. Oh ya udah. Gak boleh. Disuruh ke sana. Padahal mau lihat yang itu. Apa ya kuwi ya? Iki buat bis listrik. Perakitan khusus bis listrik ini. Oke, baik. Satu-satunya di display. Ha. Bis listrik kita rakit di sini. Ini juga sudah kita siapkan. Ini baru ini. Nanti Oh, iya. angkat baterai dan lainnya sudah support semuanya. Oh, oke. Line-line-nya sudah ada. Bis listrik sampai 7 line. 7 line. Ya, 7 line sampai sana. Berarti emang Laksana siap banget buat orderan bis listrik sebanyak mungkin ya. Bismillah. Karena kita yang memulai, kita harus Ha. mengembangkan dan Ha. tanggung jawab sama Oke. penumpang. Iki sasis apa Mas iki Mas? Ini BYD po? salah apa Conti lah? Conti. Nah, Hyundai. ini tadi kan aku bilang Hah. kalau bis listrik itu pakainya pipa stainless gitu. Nah, stainlessnya jangan kamu bayangkan yang kayak sendok. Sakmene ya. Kayak wajan. Ini pipanya pipa stainless. Oke. Jadi yang ini rangkanya Laksana, yang ini rangkanya Hyundai. Ini tetap dipotong juga.
Ya disesuaikan. Baterainya ini ya? Baterainya Ini baterainya, terus ini yang warna orange ini kabel tegangan tingginya. Hyundai Conti. Berarti Invi Mas Yaki ya? Invi ya, dari Invi. Nah baterai itu biar onsite itu mas dari baterai udah ada sertifikasi apa bikin rumahan gitu? ya sudah assembly dari masing-masing APM ya. Oh itu udah memang sudah aman. Ya. Jadi kita tinggal nanti ngonek-ngonekan penyambungannya kalau ada pemindahan. Ini BYD. Dari VKTR berarti? Ya. BYD apa? Skywell ya? BYD. Beda lagi. BYD beda lagi dengan Skywell. Skywell unitnya ada di sebelah sana. Cityland punya e-Trans Jakarta ini pakai BYD semua? Pakai VKTR BYD. VKTR BYD? Ya. Oh VKTR itu BYD? Ya. Jadi kok UT lah? Yo. Tahu lebih banyak tentang bis listrik, bagaimana sasisnya sama Mbak Edi. Ya, kalau aku dari Invi itu anak usahanya Indika. Jadi Indika tuh sekarang punya bisnis baru yang mainnya di bus listrik. Ya karena bus listrik sekarang kan lagi happening banget ya. Terus juga ini ada bus listrik kita, bus listrik Hyundai Medium itu bus 3/4. Nah ini kita rencananya memang lagi bikin prototipenya untuk salah satunya untuk proyek Transjakarta. Tuh, jadi kurang lebih seperti ini untuk bus listrik Hyundai. Banyak, jadi pertanyaan tuh pasti soal lewatin air. Oh lewatin air. Itu amannya berapa sih? Dan aman nggak sih ngelewatin air? Sebetulnya ngelewatin air tuh aman, tapi ada jangka waktunya. Misalnya kalau sekitar misalnya genangan air sekitar 30 menit itu masih oke, tapi ya masih aman lah. Tapi harus jalan atau? Iya jalan. Direkomendasikan yang harus jalan. Nah, jadi biar dia airnya nggak ngendap dan nggak masuk banyak ya. Gitu. Kalau misalnya kayak baterai itu kan biasanya mereka ada ingress protection-nya. Gitu. Misalnya IP56 atau IP sekian gitu itu biasanya udah anti debu dan juga sudah anti air. Oke. Gitu sih. Jadi memang sebenarnya aman gitu, tapi jangan lama-lama lah gitu, jangan sampai lebih dari 1 jam atau 2 jam gitu. Jadi kalau terabas banjir masih aman. Masih aman. Batas ketinggian ada nggak? Dia tuh biasanya ya ini batas ketinggiannya tuh inilah setengah roda. Setengah roda, oh pas setengah as roda. Pas as roda itu. Kalau idealnya ya. Kalau lebih dari itu tidak direkomendasikan untuk dilewati. Iya betul. Kalau kita sih memang ini kita sudah gunakan di Surabaya. Surabaya kan beberapa waktu lalu ya itu hujan badai terus banjir. Dan alhamdulillahnya sih masih tetap berjalan normal di Surabaya. Kita pulang. Apa? Tak bareng driver istimewa. Taker nanti nggih Pak? Panjen. Taker nanti mawon Pak. Tappingnya nang di. Tapping kartu ya Pak. Sudah? Kanan 3 kiri 2, kanan 3 kiri 2. Wis apa jare wis. Pokoknya bisa diodar. Mau kecepatan berapa? Wah iya, tantang iki. Kapan lagi kan di setirin Om Sani? Mau roda kiri di atas apa roda kanan? Lo enggak? Siapa dia yang ngerem-ngerem itu? Oke. Siap suhu. Kalau kasih tahu itu kapas rem mahal, jangan ngerem. Kenapa rem blong, Pak? Karena terlalu banyak dipakai. Jadi rem itu jangan dipakai. Di dudu suspensinya sih muncul, baterainya sih kacar ini. Di tikungan. Oke. Wah, iki wis. Baik Bapak Ibu, mohon berpegangan dengan erat-erat karena drivernya mau atraksi. Drivernya mau Coba performa dari bis listrik ini seperti apa? Awas. Pegangan. Awas pegangan. Iya. Aku tenangan lagi. Oke. Siap. Awas hati-hati, Pak. Iki tanjakan iki tembalan. Lurus. Tanjakan tembalan. Bos kemana? Biar atraksi.
Wah. Wes selesai. 450 ini. Suruh 480 ini loh. Om Sani ambil agak kanan Om Sani. Oke. Ya, Om Sani ke kanan. Nah itu ambil ke yang arah sapam. Oh, tabrak sapam ya. Isi digunakan. Ketularan barber iki. Oke, alhamdulillah. Itulah performan bus listrik. Torsinya gede banget ya, Joshua. Ning ya pengemudinya kudu budala. Wes mandek tapping maneh. Ya, ceklit. Datang di showroom extensionnya karoseri Laksana. Showroom extension. Oke. Dikatakan showroom utama juga bukan, tapi unitnya pada suka rilis di sini nih. Oh, sekarang rilisnya udah nggak di depan sana, tapi di sini ya? Kebanyakan di sini karena di sini lampunya lebih bagus. Lightingnya lebih bagus, teman-temannya lebih banyak. Oke. Terus di masing-masing sisinya ini di kanan kiri kita ada 11 lane dan kita 11 lagi, jadi totalnya 22 lane. 22 line. Nah, yang dua ini bisa untuk maintenance Anda dulu juga. Gitu. Jadi ada lubang. Nah, ini salah satu unit yang akan diekspor ke Sri Lanka. Ini? Nah, hari ini jalan. Hari ini? Hari ini. 15 unit. 15 unit. Dari Priok. Dari Priok menuju ke arah Mekah. Oh iya. Sri Lanka soalnya ya, Colombo. Oke. 15 unit, tip 12 meter sama? 12 meter, pintunya cuma satu kiri aja. 3,8. Tinggi deh. Tingginya ya, di transporter 3,8. Oh, oke. Siap, aku tak sana saya ya. Ini nih teman-teman yang bikin apa ya? Orang-orang penasaran karena di sini tuh biasanya udah pada jadi semua. Di sini kita mulai dari ini ada bus ekspornya Sri Lanka. Totalnya 15 unit dikirim hari ini menuju ke Sri Lanka sana. Dari Tanjung Priok ini transporter tadi, new transporter 3,8 tingginya dengan panjang 12 meter. Nah, kita spill tipis. Ini unitnya track. Nah, ini Tunggal Darat Trans. Wah, ini bener-bener aku bener-bener nunggu ini kapan jalannya gitu. Asli asik banget. Single glass tanpa sekat, kursinya pakai rimba kencana. Bener-bener ditunggu nih kapan ini rilisnya ya. Langsung aku naik sih. Misal angkatan pagi dari Purwantoro gitu, wah, cakep banget sih. Lalu kita geser ke sini. Nah, ini unit display yang aku kasih tahu tadi, ini unit display untuk Gias besok. PO apa? Kita masih belum boleh menyebutkan. Tapi yang jelas ini pemain kelas beratnya Malang. Mengadakan acara seremoni 48 tahun Laksana. Di tempat ini kita mempersiapkan unit-unit yang sudah siap untuk didelivery atau siap diambil atau diantarkan kepada pemesan. Di dalam gedung ini mampu menampung 22 unit bis, di mana ketelitian setiap mobil menggunakan dan bisnya diperhatikan di tempat ini sebelum layak diberikan kepada masyarakat. Oh, dia pengen melebu, Mas? Jadi ini unit yang nampaknya susah ditebak ya. Dalamnya sudah ditebak? Susah ditebak. Oke. Jadi ini memang sengaja khusus di satu ini bikin kalian penasaran dan kita masih kunci. Nggak boleh ada yang masuk ke dalamnya. Oke. Kecuali orang bekerja. Itu apa begitu Iya. Bikin konten. Saya juga kerja bikin konten nanti, Mas. Boleh masuk berarti? Oke teman-teman, ini udah mulai lengang. Acara udah di penghujung acara, udah beberapa juga udah pada pulang. Ini aku ada kesempatan untuk review lebih dekat bus listriknya Laksana. Jadi ini ada Nucleus 5 dan yang terbaru yang hari ini di launching yaitu yang Nucleus 6. Jadi perbandingannya 5 sama 6. Tadi juga udah dijelaskan, ini bisa lebih ringan lagi, selisihnya 200 kg untuk yang Nucleus 6 ini. Dilihat dari tampilannya dia lebih EV, lebih
modern ini dibandingkan dengan yang 5 ini. Jadi dipajang yang Nucleus 5, Nucleus. Teman-teman ingat Laksana dari dulu udah punya bodi Nucleus yang pertama, Nucleus 1, Nucleus 2, Nucleus 3 itu ada bis gede sama bis kecil. Tapi yang Nucleus 5 dan 6 rata-rata bis kecil semua, nggak ada yang bis besar. Ini yang low deck. Terus juga ada yang di sini tuh yang bukan low deck, ini untuk antar jemput karyawan, antar kota dia kayaknya. Enggak sih, ya jelas ini bodi tinggi teman-teman. Bukan bodi low deck kayak gitu. Nah, ini dari Adaro, punya Adaro. Tapi emang dilihat-lihat bodi Nucleus 6 ini lebih modern modelnya. Kita sekarang coba geser ke belakang, kita lihat perbandingannya. Oh, lampunya sekarang kayak gini. Yang lama itu dia kotak-kotak teman-teman. Yang 5. Yang 6 yang kayak gini. Jadi lebih kecil lagi. Yang Transjakarta ini yang dimiliki oleh Damri, bodinya ACT Line 3. Dia ini VKTR, berarti BYD. Coba masuk. Wah, kayak gini teman-teman. Nah, ini produknya BYD, tinggal netral, maju ataupun mundur. Wah, ini. Pripun Mas? Lagi nge-live? Nge-live ini. Oke, baik. Seperti ini teman-teman. Ini bakal dijalankan di koridor berapa? Belum ada tulisannya. Seperti ini. Oke, siap, matur nuwun. Ini ruang khusus perempuan seperti biasa teman-teman. Wah lah. CHCT. Kalau yang ini CRRC. Oh, tak pikir Hyundai. Makasih Mas yo. Kita masuk teman-teman. Ini katanya CRRC loh. Berarti kayak kereta api dong. Kereta api ini sama yo. CRRC ki punya kereta cepat itu loh Mas? Iya, kayak punya KRL yang baru ini. Oh berarti CRRC juga punya bis juga ya? Oke, baik. Baru tahu malan. Dalamnya bagus cuy. Spek pameran kayaknya ini. Dikasih sofa kayak gini. Oke. Ini bagian atapnya yang terbaru. Nucleus 6. Nah, untuk dashboardnya dia infonya lebih mudah untuk maintenance. Berarti kan bisa dibuka deh. Tapi nggak tahu bukanya gimana. Oh bisa. Tapi irit ya? Irit masih irit ya? Oke, baik. Dalam segi mesin tuh Mas, CRRC sama CRRC itu komponennya sama. Oh. Kayaknya hampir sama semua ya. Template modelnya beda-beda pabrikan mungkin. Kita lihat tulisannya di belakang. Oh iya ki ya? CRRC ya? Iya, CRRC ini jadi anginnya gede nih yang logo nih. Teman-teman, itu dia video acara keseruan HUT ke-48 Karoseri Laksana, dan kita udah spill unit apa aja yang sedang dikerjakan dan unit untuk pameran Gias 2025 besok. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.